kantor pusat bank. Bank? Ini adalah bank. Saya di sini untuk memeriksa saldo saya. Halo, Halo, ada urusan apa Anda datang ke sini? untuk memeriksa saldo bank saya. Hei Xiao Tang, kenapa kamu di sini? Kamu tahu di mana ini? Apakah ini benar-benar tempat untuk orang seperti kamu? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Mengapa saya tidak diperbolehkan melakukan transaksi di sini? Kalau begitu katakan padaku, apa urusanmu? Memeriksa saldo saya. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang ada di sakumu. Apakah karena Jingran menceraikanmu, sehingga kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Jingran memilih wanita yang lebih baik adalah pilihannya. Apa hubungannya itu dengan saya? Tolong seseorang, saya perlu melakukan bisnis. Nona Huang, ada urusan apa Anda datang ke sini? Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Saya di sini lebih dulu. Mengapa Anda melayaninya lebih dulu? Apa yang salah dengan bank Anda? Bagaimana bisa Anda membiarkan pengemis seperti ini masuk? Saya harus mempertimbangkan kembali. Apakah saya harus berbisnis dengan bank Anda? Saya mohon maaf Nona Huang. Saya akan segera menanganinya. Kemari. Hei Xiao Tang, jika kamu ingin membuat keributan pulanglah dan lakukan itu dengan Jingran. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Mengapa saya harus pergi? Saya di sini untuk melakukan transaksi. Urusan apa yang perlu Anda lakukan? Saya ingin memeriksa saldo. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Mustahil. Bagaimana mungkin pengemis seperti ini bisa memiliki kartu seperti itu? Anda pasti salah lihat. Nona Hei, bolehkah saya melihat kartu Anda itu? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Tidak ada kesalahan. Mustahil. Kartu hitam tertinggi di seluruh Jiangzheng. Jumlahnya kurang dari 3. Bagaimana mungkin orang sepertinya memilikinya? Ini pasti palsu. Nona Hei, bolehkah saya membawanya untuk diverifikasi? Bagaimanapun, ini masalah serius. Silakan. Mohon tunggu sebentar Anda berdua. Lihat dirimu. Kalau kamu memasukkan kartu berlian atau kartu emas itu masih masuk akal. Tapi kamu justru memasukkan kartu hitam tertinggi. Kamu benar-benar bodoh. Pria itu tidak punya dendam terhadap saya. Dia seharusnya tidak berbohong pada saya kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi palsu. Hei Xiao Tang, kamu memasukkan kartu hitam. Itu adalah tindak kejahatan. Itu tidak mungkin. Sadarlah dengan posisimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu layak memiliki kartu hitam tertinggi? Menjijikan. Lin Hanshou. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Dia adalah direktur utama grup Lin di ibu kota. Kamu pikir kamu layak memegang kartu namanya? Hei Xiao Tang, Mengapa Anda berbohong pada saya? membohongi Anda. Bajingan itu yang mengatakannya. Nona, di mana Anda? Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Bagus, kebetulan saya berada di dekat sini. Saya segera ke sana. Dia bahkan tidak tahu bahwa kartu hitam tertinggi memerlukan kunci khusus untuk autentikasi. Dia bahkan tidak layak menjadi staf penjualan. Saat saya sampai di sana, saya pastikan akan mematahkan rahangnya. Cukup. Hei Xiao Tang, tidakkah kamu lelah bersandiwara? Pergilah sekarang. Kamu tidak lelah bersandiwara, tapi saya lelah menontonnya. Mengapa saya harus pergi? Lin Hanshou sedang dalam perjalanan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir hanya dengan satu panggilan telepon, Lin Hanshou akan datang berlari. Kamu menganggap dirimu siapa? Itu sungguh menggelikan. Saya yang asli Lin Hanshou telah tiba. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Hansu memberikan penghormatan kepada Bos Hei. Bos Ye? Bos Hei, Dia adalah Bos Ye? Bos Hei, bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Itu sepenuhnya tergantung suasana hati Anda. sudahlah. Saya tidak akan merendahkan diri ke level mereka. Biarkan saja mereka pergi. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda.
Sinian. Ada apa sih, Nian? Jingrang. Istri kucelmu itu sebenarnya punya 100 juta. Sinian, kamu tidak sedang bercandakan. Dia sudah menikah dengan saya selama bertahun-tahun. Selain mencuci dan memasak, dia hanya berjualan sayur. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sinian, apa kamu benar-benar sebosan itu di tempat kerja? Berhenti menggoda kami. Jika perempuan kucil itu punya 100 juta, maka ayahku pastilah Li Ka-shing. Kenapa tidak kamu periksa sendiri? Saya tidak berbohong kepadamu. Kita mau makan di mana? Jingrang, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Apakah Bosi punya pertanyaan lain? Saya akan mencoba percaya bahwa semua yang Anda katakan itu benar. Namun, Anda menyebutkan ayah saya ingin saya mengambil alih sebagian aset keluarga Hei. Yang mana? Perusahaan terbesar di Jiangchen, Grup Xingye dengan nilai pasar 100 miliar, itu telah diakuisisi sepenuhnya oleh ketua kemarin. Sekarang semua saham telah dipindahkan atas nama Anda. Anda bisa pergi ke Grup Xingye besok untuk menyelesaikan serah terima. Ini adalah cincin otoritas Gio yang mewakili status ketua Grup Xingye. Grup Xingye. Saya tidak sedang bermimpikan. Tentu saja tidak. Sekarang semua orang di Jiangchen tahu bahwa seorang Taipan misterius telah mengakuisisi Grup Xingye. Saya akan mengadakan rapat direksi dalam 3 hari untuk mengungkapkan identitas Anda ke publik. Kepada semua kalangan sosialita di Jiangchen, saya akan menuju Grup Xingye terlebih dahulu. Saya akan menangani masalah untuk Anda. Mobil ini juga merupakan hadiah untuk Anda dari sang ketua. Saat itu tidak. Lu Jingran dan Qin Manhei juga akan ada di sana bukan? Lu Jingran, kamu menceraikan saya demi 20 juta. Saya harap kamu tidak menyesalinya. Asisten. Halo ketua. Grup Xingye telah berpindah tangan. Apel. Grup Xingye telah berganti kepemilikan. Apa? Tuan Qin. Manhei, Grup Xingye telah berpindah tangan. Apel. Tuan Wang Direktur Utama Grup Wang. Grup Xingye telah berpindah tangan. Saya perintahkan segera pergi ke Grup Xingye. Ambil pusaka keluarga kita, lingsi merah berusia 1000 tahun, dan persembahkan kepada orang penting itu. Bagaimanapun caranya, kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Apakah keluarga Qin bisa menjadi perusahaan publik? Bergantung pada hal ini. Ya, Angin perubahan sedang bertiup di Jiangchen. Segera siapkan hadiah yang mewah. ya. Begitu Grup Xingye mengalami perubahan, seluruh lanskap bisnis Jiangchen akan ikut berubah. Kesempatan saya akhirnya tiba. Halo, Bosnya saya akan segera ke sana untuk menjemput Anda. tidak perlu terburu-buru. Tak disangka. Grup Xingye yang dulu harus saya kagumi. Kini menjadi milik saya. Bukankah ini si terkenal? Wanita galak nomor 1 di Jiangchen. Karena kamu sudah dicampakkan oleh Jingran. Dan tidak ada yang mendukungmu. Kamu datang ke Grup Xingye untuk mencari pekerjaan. Apa hubungannya dengan Anda? Hei Xiaotang, kamu sudah menceraikan saya. Tidak masalah jika ingin mencari kerja. Tapi kamu tidak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Kapan kamu akan mengubah kebiasaanmu yang selalu melamun itu? Lu Jingran, kita sudah bercerai. Urusan saya. Bukan untuk Anda campuri. Apa saya salah? Semua yang saya lakukan demi kebaikanmu sendiri. Katakan, apakah kamu punya ijazah? Apakah kamu punya pengalaman kerja? Orang seperti kamu tidak akan pernah diterima di grup Shenyu milik saya. Apalagi di grup Xingye. Jingran benar. Keluarga Qin kami adalah mitra resmi Grup Xingye. Kalau tidak saya bisa membantumu bicara dan mencarikan pekerjaan sebagai petugas kebersihan toilet. Kenapa kamu tidak berterima kasih pada Manhei? Bukankah mengepal lantai di grup Xingye lebih baik daripada berada di luar sana, menderita kepanasan dan kehujanan? Mungkin, kamu bahkan bisa menjadi orang paling sukses di keluargamu. Untuk keberuntungan sebesar itu, kamu harus segera berterima kasih padanya. Kesempatan yang bagus itu bisa kalian simpan sendiri. Kamu, Saya He Xiaotang punya urusan sendiri. Anda tidak berhak mencampuri urusan di sini. mengapa kamu masih berpura-pura? Kamu datang ke sini, bukan begitu, hanya untuk membuat saya menikahimu lagi. Saya katakan dengan jelas, sama sekali tidak mungkin.
Saya adalah direktur utama yang bernilai puluhan juta, dan kamu hanyalah penjual sayur. Bersama denganmu hanya akan menyeret saya jatuh. Mengerti? Pertama, saya Hasiatang, tidak berada di grup Singhe untuk mengikuti Anda. Kedua, saya punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Ketiga, kalian berdua adalah pemandangan yang mengganggu. Keluar. Kamu. Tunggu. Apa katamu? Kamu punya urusan di sini di grup Singhe. Wanita sepertimu benar-benar bisa dikaitkan dengan grup Singhe. Benar. Kamu datang ke sini untuk memulung barang bekas kan? Seorang pengemis memang cocok dengan sampah yang tidak berharga. Itu sangat pas untukmu. Hei Xiao Tang, jagalah harga dirimu. Tetaplah berpijak di bumi. Sejak perceraian kita, kamu bahkan tidak bisa mencari nafkah. Semua yang kami lakukan, demi kebaikanmu sendiri. Jujur saja tidak ada perbuatan baik yang tidak berbalas buruk. Kamu benar-benar tidak tahu cara menghargai kebaikan. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah kalian akan keluar sendiri? Atau haruskah saya mengusir kalian? Hei Xiao Tang, apakah perceraian itu membuat otakmu kacau? Ini adalah grup Singhe. Dari mana kamu punya nyali untuk bersikap kurang ajar di sini? Hei Xiao Tang, apakah kamu sudah kehilangan akal? Baiklah. Kamu berani memukul kami. Memangnya kenapa kalau saya memukulmu? Bagus. Bagus. Hari ini saya akan mematahkan anggota tubuhmu, mencabut lidahmu, dan membuatmu menyesal karena masih hidup. Seseorang kemari. Ada seseorang yang membuat keributan di properti grup Singhe. Mana petugas keamanannya? Keamanan. Siapa itu keributan apa ini? Inikah keramah tamahan kalian? Wanita itu baru saja memukul saya. Singkirkan dia dari sini. Sekarang juga. Grup Singhe tidak mengizinkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk. Pergi sekarang juga. Siapa saja bisa masuk begitu saja. Di properti grup Singhe kami. Sial sekali nasibmu. Apa kamu yakin? Tidak ingin bertanya siapa saya sebelum mengusir saya? Kamu hanyalah seorang penjual sayur. Memangnya identitas apa yang kamu miliki? Lihat itu. Petugas keamanan di sini adalah sosok yang tak terjangkau. Sejujurnya, seluruh Jiangcheng bersujud di kaki grup Jianghe kami. Jika kamu naga di sini, kamu harus meringkuk di hadapanku. Jika kamu harimau, kamu harus tiarap di hadapanku. Belum lagi, kamu adalah wanita yang tidak diinginkan. Seseorang, usir dia. Hei Xiao Tang, orang-orang dulu menghormatimu. Karena kamu adalah istri saya Lu Jingran. Itulah sebabnya saya memberikanmu sedikit martabat. Sekarang, kamu hanyalah seekor semut yang bisa diinjak siapa saja. Kenapa kamu tidak meminta maaf pada Manhei? Mungkin saya akan memohon padanya untukmu, agar kamu tidak kehilangan anggota tubuhmu. Lin Hanzhou. Lin Hanzhou, segera turun ke sini. Hei Xiao Tang, kamu benar-benar pandai bersandiwara. Apakah kamu tahu siapa Lin Hanzhou itu? Dia adalah tuan muda keluarga Lin di ibu kota. Kekuatan sejati di balik keluarga Lin. Di usia 22 tahun dia memimpin keluarga Lin untuk menembus pasar internasional. Menyebut nama titan bisnis seperti dirinya dengan bibirmu itu adalah penghinaan baginya. Lin Hanzhou selalu menjadi sosok yang saya kagumi dan teladani. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun fotonya yang pernah muncul. Saya benar-benar tidak tahu kenapa dia mau datang ke Jiangcheng yang kecil ini. Rumor mengatakan Lin Hanzhou lah yang mengakuisisi grup Singhe. Namun wanita rendahan ini telah melakukan riset dengan sangat cermat. Sayang sekali, kurangnya kekuatan nyata adalah kelemahan fatal. Begitu kami menyerahkan pusaka keluarga Ken kepada Direktur Utama Lin, keluarga Ken Kame dan grup Singhe akan dapat membentuk kemitraan yang mendalam. Penawaran umum keluarga Ken akan segera tiba. Dia hanyalah wanita rendahan yang tidak diinginkan siapapun. Jadi itu berarti keluarga Qin akan segera melambung tinggi. Itu sudah pasti. Mimpi saja. Grup Singhe tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan rendahan yang sampah seperti itu. Kamu, tunggu apa lagi? Lakukan. Lakukan. Patahkan kakinya dan usir dia keluar. Berhenti. Berhenti. Direktur Shen, ini adalah orang
yang membuat keributan di sini? Direktur Zhang, begini ceritanya. Saya datang untuk menyerahkan pusaka kepada keluarga Lin. Ini adalah harta yang diwariskan turun-temurun di keluarga Ken kami. Saat Anda bertemu Direktur Utama Lin nanti, saya harap Anda bisa membantu menyampaikan hal baik tentang kami. Kalian semua membuat keributan di sini. Jika kalian menyinggung sang ketua, apakah kalian sanggup menanggung konsekuensinya? Wanita penjual sayur inilah yang telah membuat keributan di sini. Dia bahkan nekat memerintahkan Direktur Utama Lin untuk turun. Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah Direktur Zhang Manajer Pemasaran Grup Sing. Bisa melihat seseorang dengan jabatan setinggi ini sebelum mati. Berarti kamu bisa mati tanpa penyesalan. Hei Xiao Tang, kamu sudah mengganggu Direktur Shen? Sekarang, kamu benar-benar tamat. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Saya katakan padamu, jika kamu ingin mencari mati, jangan seret kami bersamamu. Apakah Anda Nona Hei? Saya datang atas instruksi khusus dari Direktur Utama Lin Hanshou untuk menjemput Anda. Silakan. Direktur Zhang, dia hanyalah orang rendahan penjual sayur. Bagaimana mungkin dia mengenal Direktur Utama Lin? Anda pasti telah ditipu olehnya. Benar sekali Direktur Shen, ini benar-benar skandal keluarga yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Tapi saya tidak bisa berbohong pada Anda. Wanita ini adalah mantan istri saya. Saya menikah dengannya selama 5 tahun. Jadi saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Dia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang hanya tahu mengerjakan pekerjaan rumah. Direktur Shen, tolong, jangan tertipu. Siapa yang memberimu hak untuk bicara? Dasar bodoh. Anda dipecat. Direktur Shen, pergi. Grup Sing memiliki mitra bisnis dengan standar serendah itu. Sungguh menghancurkan hati saya. Mulai sekarang Grup Singhe tidak akan menerima kalian semua. Bos Zhang, apakah Anda yakin ingin membela pengemis kecil ini? Biar saya beritahu, keluarga Ken kami adalah mitra jangka panjang Grup Singhe. Meremehkan reputasi keluarga Ken demi seorang pengemis kecil. Bukankah itu tindakan yang tidak bijak? Keluarga Ken, memangnya siapa keluarga Ken itu? Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia harus bersujud saat berbicara denganku. 80% pendapatan keluarga Ken berasal dari Grup Singhe kami. Begitu kami memutuskan hubungan denganmu, keluarga Ken akan segera bangkrut. Bos Zhang, mohon bersikap bijak dan maafkan saya sekali ini saja. Itu kesalahan saya karena berbicara sembarangan. Saya pantas mati atas kelancangan saya. Tolong ampuni keluarga Ken dan beri kami jalan untuk bertahan hidup. Grup Sing tidak bekerja sama dengan sampah rendahan apapun. Mulai saat ini, semua kerjasama antara keluarga Qin dan Grup Sing dihentikan. Baik itu yang sedang berjalan atau dalam tahap persiapan. Semuanya dihentikan. Segera. Sekarang juga, keluarga Qin tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari Grup Singa kami. Kamu pikir siapa dirimu? Sehingga berani berbicara seperti itu kepada saya. Jika saya tidak menghajarmu sampai babak belur, saya tidak akan lagi menggunakan nama Ken. Lindungi Nona Hei. Masih berani menyentuhnya ya? Grup Sing baru saja berganti kepemilikan. Posisi Anda sebagai manajer pemasaran kemungkinan besar sedang di ujung tanduk. Kamu baru saja berbohong tentang Direktur Lin yang memintamu turun untuk menyambut Xiao Tang. Apakah Anda tidak takut Direktur Lin mendengar ucapanmu dan menghukum Anda atas kejahatanmu? Kamu, Saya sarankan Anda lepaskan saya sekarang juga. Atau jika tidak, saya akan melaporkannya kepada Direktur Lin sekarang juga. Direktur Lin, Anda akhirnya datang. Jiang Bin baru saja mengatakan bahwa Anda mengenal pecundang ini Xiao Tang. saya minta maaf Nona Hei. Saya sekretaris Bos Lin, khusus di sini untuk mengundang Nona Hei. Tidak. Orang-orang dari grup Sing Anda, apakah semuanya sakit jiwa? Bagaimana mungkin Anda memperlakukan ibu rumah tangga seperti tamu kehormatan? Lupakan saja, tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Man Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang wanita, bisakah dia benar-benar membalikan dunia? Itu hanya, dia pasti menggunakan suatu cara untuk menjilat Jiang Bin. Kita akan pergi mencari Lin Hanqiao sekarang, memberikan pusaka keluarga kepadanya, dan mendapatkan dukungannya. Saat itu tiba, Jiang Bin tidak akan ada artinya lagi bagiku. Tepat sekali, grup Singe baru saja berganti pemilik. Pasti akan ada perombakan besar-besaran. Saat itu tiba, Jiang Bin sebagai manajer pemasaran. Dia akan menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Setelah saya bertemu dengan Lin Hanqiao, saya akan memastikan untuk menguliti orang itu.
Ketua. Mulai sekarang saya akan menjadi sekretaris Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, berikan saja perintah kepada saya. Karena ayah Anda, saya terpaksa mengungkapkan identitas Anda kepada semua orang di rapat direksi. Saya melakukannya agar Anda bisa melihat dengan jelas warna asli orang-orang di sekitar Anda. Saya harap Anda bisa bersabar untuk saat ini. Baiklah. Masuk. Pak Lin, Qin Manhe putri sulung keluarga Qian, dan Lu Jingran dari grup Xianyu ada di sini untuk menemui Anda. Kami di grup Singhe tidak berniat bekerja sama dengan orang yang berkarakter rendah. Perintah Nona He adalah perintah saya juga. Pergi. Ya. Pergi. Pergi. Kamu hanyalah seorang satpam. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Biar kukatakan sesuatu. Saya bukan hanya mitra jangka panjang grup Singhe, tetapi saya juga datang untuk membawa harta untuk direktur utama Anda. Dibandingkan dengan grup Singhe, siapa kamu? Ketua kami mengatakan, grup Singhe tidak akan bekerja sama dengan orang seperti Anda. Apel. Tepat seperti yang dikatakan He Xiaotang. He Xiaotang, apakah karena kamu sehingga rencanaku berantakan? Sebaiknya kalian simpan tenaga dan mulai berpikir tentang apa yang akan kalian lakukan setelah keluarga Qin bangkrut. Pergi. Keluar. Manhei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu bertanya padaku. Memangnya aku harus bertanya pada siapa? Ini benar-benar membuat marah. Kita tunggu saja di sini. Tidak lama lagi, wanita itu He Xiaotang akan diusir juga. Hati-hati ketua. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin He Xiaotang mampu membeli mobil mewah seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Lin Hanshou? Jika itu benar, dia dan saya bahkan belum menyelesaikan perceraian kami. Bagaimana mungkin? Jangan lupa, kamu menikah dengannya selama 5 tahun. Jika dia benar-benar mengenal orang sekuat Lin Hanshou, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Itu benar. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Lalu dari mana dia mendapatkan uang itu? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Pusat Bisnis Properti 01. Apa hal pertama yang harus dilakukan saat kamu menjadi putri orang terkaya di dunia? Tentu saja membeli rumah. Setelah perceraian, saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Ibu, apakah itu kakak ipar kita? Kakak ipar apa? Kakakmu dan penyihir ini sudah bercerai sejak lama tahu. Mobil ini pasti harganya setidaknya 1 juta. Apa? Ayo, kita ke sana dan lihat. Nona Hei, ini sertifikat propertimu. Terima kasih. Bagus sekali kamu, wanita ini yang dicampakkan oleh putraku. Serahkan uangnya. Uang apa? Dengar ya Nona Hei, jangan berpura-pura bodoh padaku. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli mobil dan bangunan? Kamu pasti mencurinya dari kakakku. Tepat sekali, kamu menikah dengan putraku selama 5 tahun, dan kalian sudah bercerai. Hak apa yang kamu miliki untuk terus menghabiskan uangnya? Saya tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uang Lu Jingran. Jika Anda tidak percaya, telepon dia dan tanyakan. Ibu, karena wanita malang ini tidak mau bekerja sama, mari kita geledah saja sendiri. Kamu anak yang tidak tahu sopan santun. Karena ibumu tidak mengajarimu. Saya akan mengajarimu sendiri. Beraninya kamu memukulku. Aku ini kakak iparmu. Kamu adalah mantan kakak ipar saya. Dulu untuk semua hal yang kamu lakukan, saya yang menanggung kesalahannya untukmu. Kamu terlilit utang judi, dan saya yang melunasinya untukmu. Apakah kamu pernah menghormati saya? Yang kamu tahu, hanyalah mengejek dan mencemooh saya. Sekarang, setelah saya bercerai dengan kakakmu, kamu pikir kamu siapa? Bagus sekali dasar bajingan. Aku sudah tahu sejak awal, kamu itu tidak berguna. Bahkan berani memukul kakak iparmu. Dan ibu mertuamu sendiri. Berikan akta properti itu. Tidak. Ini milikku. Tepat sekali. Mobil di luar itu juga milik kami. Karena sertifikat properti ini ada di tanganku. Ini milikku. Apa kamu pikir bisa
merebutnya dariku. Aku sudah menelepon kakakku. Dia akan sampai di sini sebentar lagi. Tunggu saja sampai kakakku datang. Dia akan memberimu pelajaran. Hei Xiao Tang, kamu mencuri uang saya untuk membeli rumah dan mobil. Dan sekarang kamu bahkan ingin menyentuh ibu dan saudara perempuan saya. Kapan saya pernah mencuri uangmu? Saya baru saja memeriksa. Dan uang di rekening saya, semuanya telah lenyap. Jika bukan kamu yang mencurinya, lalu siapa? Biar saya beritahu. Kita sudah bercerai. Mencuri uang saya sekarang adalah sebuah kejahatan. Saya sudah menelepon polisi. Jika kamu mengembalikan uang itu sekarang dan meminta maaf kepada ibu serta saudara perempuan saya mungkin bisa mengampunimu. Kakak, dialah orang yang mencuri uang kakak. Aku ingin dia berlutut. Sekarang juga. Bersujud. Dan memohon ampun. Dasar bajingan. Berlutut. Berlutut. Apakah kamu bahkan layak untuk membuat Nona He berlutut? Petugas. Ini orangnya yang mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. Tepat sekali. Orang seperti ini seharusnya diseret keluar dan ditembak. Anda sama sekali tidak boleh bersikap lunak padanya. Pria itu sangat tampan. Siapa dia? Pria itu sangat tampan. Siapa dia? Siapa dia? Tuan Lu. Lu Jingran, Direktur Utama Grup Senyil. Mantan suami Nona He. Apa maksudmu dengan itu? Kamu bilang Nona He mencuri uangmu. Itu benar. Uang yang dia gunakan untuk membeli mobil dan rumahnya, semuanya dicuri dari saya. Menurut investigasi saya, total aset Tuan Lu berjumlah 10 juta. Itu benar. Putra saya adalah Direktur Utama Grup Jianyu. Dia sudah memiliki kekayaan 10 juta di usia semuda ini. Yang jauh lebih banyak daripada yang bisa diharapkan oleh wanita malang ini. Kalau begitu, kasus ini selesai. Uang Pak Lu yang hilang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona He. Tuan, saya tidak tahu latar belakang Anda. Namun saat Anda berbicara, Anda harus memberikan bukti. Sederhana saja. Mobil yang diparkir Nona He di depan pintu itu, harganya 12 juta. Anda tidak mampu membelinya. Dan mengenai apa yang baru saja dibeli oleh Miss He, itu adalah villa nomor 1 kami di Wayu Mansion. Anda semua pasti sudah mendengar legenda tentang tempat itu. Itu adalah villa paling mewah di seluruh Jiangcheng yang bernilai 100 juta. 100 juta. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang yang membeli rumah mewah seharga 100 juta, lalu berbalik mencuri uang 10 juta. Saya tidak bermaksud merendahkan Anda Pak Lu, The film tapi was sejujurnya aset translated Anda and bahkan tidak narrated mencapai by M. uang jajan Media. yang dihabiskan Nona He. Omong kosong. Dia tidak lebih dari seorang penjual sayur rendahan sebelumnya. Masalah ini bukan urusan Anda lagi. Saya berinisiatif untuk menyelidikinya. Saudara perempuan Anda Lu Qingyao, seminggu yang lalu, memiliki utang judi 10 juta yang baru dilunasi kemarin. Kemana uang Anda pergi? Saya sarankan, Anda tanyakan langsung padanya. Kamu mencuri uang itu. Pak Polisi, saya melaporkan Nyonya Jiang Mei dan Nona Lu Qingyao karena dengan sengaja menjebak Nona He. Dengan niat bersekongkol untuk menipu 10 juta, kami menolak mediasi. Kami akan mengajukan gugatan langsung. Kakak, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Kecanduan judiku yang menyebabkan utang-utang ini. Jika aku tidak bisa membayarnya kembali, mereka akan membunuhku. Kakak, aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Kakak, Xiao Tang. Aku mengembalikannya padamu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak, Silakan ikut bersama kami. selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Tolong kami. Hei Xiao Tang, kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku bukan? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Mereka sendiri yang mencari masalah. Apa hubungannya dengan saya? Saya harus katakan, kamu setuju untuk menceraikan saya. Dengan begitu mudah. Ternyata itu, karena kamu sudah mengaitkan diri dengan pria ini. Tuan, jangan biarkan dia membodohi Anda. Dia hanyalah seorang wanita keji. Dalam 5 tahun pernikahan, dia hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak. Dia tidak memiliki pesona dan tidak memiliki selera. Mengenai masalah ini, jangan repot-repot Pak Lu. Ibu dan saudara perempuan Anda masih menunggu Anda. Hei Xiao Tang, kamu baru saja menceraikan saya. Dan sekarang kamu sudah terlibat dengan pria ini. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kita bahkan belum bercerai. Dan kamu sudah terlibat dengan Qin Man He itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada saya? Saya melakukan itu demi karir saya. Bagaimanapun, saya tidak seperti kamu. Nona He, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bertindak atas inisiatif sendiri. Tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Bos He ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Silakan terima panggilannya. Halo ayah. Nah, ayah mendengar semua.
Yang baru saja terjadi, direktur utama yang menyedihkan dengan modal 10 juta saja, berani merundung putriku. Ayah sudah mencarikan pasangan kencan buta untukmu. Dia benar-benar tipemu. Kamu harus menemuinya sekarang juga. Saya baru saja bercerai ayah. Kencan buta apa? Jangan membantah. Sesulit apa sih mencari suami? Orang yang akan kamu temui adalah Cheng Tianqi. Cheng Tianqi. Saya tidak mau pergi ya. Saya tidak mau pergi kencan buta. Anda mengenalnya. Dia teman sekelas saya saat SMA. Kencan butanya di restoran 101. Pusat bisnis properti 01. Hal pertama yang harus dilakukan saat menjadi orang terkaya di dunia adalah pergi kencan buta. Kebetulan sekali teman kencan hari ini adalah teman sekelas saya saat SMA. Ayah Anda menginstruksikan Anda untuk membawa alat penyadap ini agar kencan buta Anda tidak gagal. Beliau akan menemani Anda di kencan itu. Saya akan sampai di sana dalam setengah jam untuk menjemput Anda. Cheng Tianqi. Cheng Tianqi. Sudah lama tidak bertemu. Hei Xiao Tang, Ini saya. mengapa Anda ada di sini? Saya teman kencan buta Anda hari ini. Ayah saya bilang, orang yang bisa mengubah takdir keluarga kami adalah Anda. Sepertinya begitu. Sudah 10 tahun bukan? Benar. Karena Anda juga di sini untuk kencan buta. Saya akan langsung pada intinya. Apakah Anda punya rumah? Apakah Anda punya mobil saat ini? Berapa gaji bulanan Anda? Seperti yang Anda tahu, saya adalah pria berkualitas tinggi. Jadi menikahi saya tidak semudah itu. Begini saja. Rumah dan mobil harus kamu yang sediakan. Rumahnya tidak boleh di pinggiran kota. Luasnya harus minimal 500 meter persegi. Soal mobil, tidak boleh beli yang murahan. The film was translated Mobil yang and terlalu murah narrated akan by membuat M. saya Media. kehilangan muka saat mengendarainya. Pria itu punya harga diri. Benar, rumah dan mobil itu benar-benar tidak boleh ada cicilan. Perlu saya beritahu, status saya sama sekali tidak mengizinkan. Pihak lain memiliki riwayat kredit. Dan satu lagi, setelah kita menikah kamu harus memusatkan hidupmu pada saya. Tahun pertama, kamu harus memberi saya seorang putra. Tahun kedua, kamu harus memberi saya putra lagi. Karena saya sangat menyukai anak laki-laki. Lagi pula, saya pergi ke klub malam seminggu sekali. Kamu tidak boleh mengatur kehidupan pribadi saya. Saya belum tanya. Apa pekerjaanmu saat ini? Saya. Penjual sayur. Kamu menjual sayur hijau. Orang yang menjual sayur hijau. Kenapa kamu ada di sini berkencan dengan saya? Bukan saya. Itu karena Apa maksudmu dengan ini kamu? Berapa penghasilanmu sebulan berjualan sayur? Apa kamu bisa menghasilkan 8.000 sebulan? Perlu saya beritahu, saya menghabiskan 8.000 sebulan hanya untuk ke pusat kebugaran. Kamu orang miskin, kenapa kamu malah kencan di sini? Kamu hanya membuang-buang waktu saya, bukan begitu? Cheng Tianqi. Duduklah. Duduklah. Sudah 10 tahun Cheng Tianqi. Bisakah kamu mencoba bicara seperti orang normal? Hei Xiao Tang, saya tidak bisa. Perlu saya beritahu, sebaiknya kamu simpan rapat-rapat fakta bahwa saya pernah mengejarmu di dalam lubuk hatimu. Karena saya merasa itu memalukan. Saya tidak tahu alasan apa yang kamu gunakan untuk meyakinkan ayah saya. Tapi perlu saya beritahu, bagi kita berdua, itu sama sekali tidak mungkin. Bajingan. Kamu benar-benar bajingan. Hei Xiao Tang, kamu berani menghina saya. Saya tidak menghina Anda. Itu benar-benar bukan saya. Hei Xiao Tang, apa kamu pikir saya tidak mengenalmu? Bukankah karena tidak ada lagi yang menginginkanmu, makanya kamu kembali merangkat pada saya, wanita seperti kamu? Enyahlah dari sini sekarang.
Saya tidak akan pergi. Saya sedang menunggu mobil saya. Maafkan saya. Tapi saya harus duduk di sini. Tunggu tumpangan. Mobil apa? Gerobak kecil untuk sayuranmu itu. Lihat itu. Hanya kendaraan ini yang layak dengan aura saya. Jika tidak ada hal lain, saya pergi sekarang. Nanahe. Huayu Mansion Villa nomor 1 yang Anda beli, sudah dibersihkan dan disiapkan. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Baiklah. Ayo pergi. Huayu Mansion Villa nomor 1. Apa maksudmu? Film yang bernilai 100 juta itu. Villa nomor 1. Bagaimana bisa Bos Ying memperkenalkan Anda dengan kencan buta yang jelek seperti itu? Orang macam apa ini? Siapapun yang berdiri di hadapan sekretaris Lin kami, pasti akan merasa malu. Xiao Tang saudariku. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi? Saya hanya bercanda dan bicara ngawur. Sebenarnya apa yang saya katakan? Sama sekali tidak penting. Saya rasa, selama kamu orang baik itu sudah cukup. Lagi pula saya pikir kita berdua sebenarnya cukup cocok. Menurut saya tidak. Karena saya punya seorang putri. Kamu tidak suka anak perempuan. Perlu saya beritahu, saya sebenarnya paling menyukai anak perempuan. Dan saya beritahu kamu, setelah kita menikah, saya akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan saya akan menempatkanmu sebagai prioritas. Saya akan memenuhi segala kebutuhanmu dan memastikan kamu nyaman. Jadi bisakah kita lanjut bicara? Menurut saya itu tidak pantas. Karena kamu tidak layak. Jangan pergi saudariku Xiao Tang. Tunggu saya. Tunggu saya. Saudariku Xiao Tang. Saudariku Xiao Tang, bawa saya bersamamu. Kemana saudariku Xiao Tang pergi? The film was translated and narrated by Ketua. M Media. Grup Singhe saat ini sedang menyiapkan sebuah proyek Happy Valley dengan investasi 500 juta. Anda perlu memutuskan lokasi pembangunannya. Di sini saja. Dimengerti. Saya akan mengatur pekerjaan pembongkarannya sekarang. Omong-omong. Setiap perusahaan konstruksi di Jiangcheng sedang bersaing untuk proyek ini. Sudah cukup banyak orang berkumpul di lobi lantai bawah. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu. Anda bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Rapat Dewan besok memiliki 2 agenda. Pertama, mengumumkan identitas Anda. Kedua, mengonfirmasi mitra untuk proyek Happy Valley. Baiklah. Xiao Shuai. Apakah menurutmu, saya bisa sukses? Zhao Shui. Grup Singhe baru saja berganti kepemilikan. Dan mereka langsung meluncurkan proyek 500 juta. Jika kita bisa bermitra dengan mereka, meskipun itu hanya sisa-sisanya, kita masih akan mendapat untung. Direktur utama Lu, Anda masih muda. Namun Anda sudah mendirikan grup Shengyu. Saya percaya grup Singhe pasti akan melihat bakat Anda. Jika kita bisa bermitra dengan grup Singhe, grup Shengyu akan melambung ke ketinggian baru. Hei Xiao Tang. Ini He Xiao Tang. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kamu bahkan mengikuti saya sampai ke grup Singhe. Hei Xiao Tang. Anda sudah bercerai dari direktur utama Lu. Saya tahu. Anda pastinya tidak rela melepaskannya. Lagi pula direktur utama Lu sekarang adalah direktur utama multimiliarder dari sebuah grup. Sementara Anda hanyalah seorang penjual sayur. Tapi itulah kenyataannya. Jadi saya sarankan Anda lebih baik segera mengakui kenyataan. Saya. Berhenti. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu hanya ingin saya menikahimu lagi bukan? Saya beritahu kamu, benar-benar mustahil.
Saya ingin mengatakan, saya tidak datang ke sini untuk Anda. Siapa yang sedang kamu coba bodohi? Sejak perceraian kita, kamu terus membuat masalah bagi saya. Pertama kamu menemukan seorang pria untuk berakting dalam sandiwara bersamamu dan membuat saya cemburu. Kemudian, kamu mengirim ibu dan saudara perempuan saya ke penjara berharap saya akan memohon padamu untuk kembali bersama. Bukankah begitu? Kamu benar-benar orang yang tercela. Saya benar-benar tidak akan membiarkanmu berhasil. Hei Xiao Tang, Direktur utama Lu akan segera menjalin kemitraan dengan grup Xinghe. Saat itu terjadi, seluruh Jiancheng akan menaruh hormat padanya. Dengan bakatnya, dia pasti akan dikagumi ribuan orang di masa depan. Dan Anda hanyalah orang biasa yang tidak berguna. Anda sama sekali tidak pantas untuknya. Anda hanya bisa menjadi node bagi reputasinya. Jadi, Anda juga di sini untuk mencari kemitraan untuk proyek Happy Valley. Kamu pasti punya motif tersembunyi untuk menyelidiki hal ini secara mendalam. Apa? Kamu datang ke sini untuk membuat masalah, bukan? Dengar ya, He Xiao Tang. Tidak berbakat dalam hidup itu tidak masalah, tapi kamu tidak boleh tidak punya harga diri. Sekarang pergi. Kalau tidak, aku akan membuang semua barangmu. Pergi. Dimarahi tanpa alasan. Saya benar-benar difitnah. Lu Jingran. Pada rapat Dewan Direksi besok, Anda akan tahu segalanya. Halo Sekretaris Lin, ada apa? Ketua, Lu Jingran dari grup Sengyu baru saja datang. Meminta kemitraan. Dia meminta bagian 30 juta dalam kemitraan tersebut. Haruskah kita setuju? Setujui saja, anggap itu sebagai kompensasi untuk dia dan putrinya. Dimengerti. Saya akan mengumumkannya pada rapat Dewan besok. Baik, satu hal lagi. Tolong pergilah ke kantor polisi. Minta mereka membebaskan saudara perempuan Jingran dan ibunya. Jangan mempersulit mereka. Saya mengerti bahwa Anda dan Lu Jingran belum mendapatkan akta perceraian. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengurus ini? Tidak perlu. Dia hanya sedang bingung sesaat. Sebenarnya dia orang baik. Lu Jingran, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, dan saya benar-benar tidak ingin Yan tumbuh besar dalam keluarga yang hancur. Hei Xiao Tang, Anda cukup gigil. Tapi Anda memberikan kasih sayang ini kepada orang yang salah. Saya tetap harus membantu. Nian, ibu telah membawamu untuk tinggal bersama kami. Kamu perlu pindah sekolah. Ayo kita pergi. Mari kita pergi melihat apartemen di kawasan sekolah itu. Bagaimana? Ibu, jangan mulai deh. Tadi pagi ibu kesiangan. Bagaimana bisa ibu lebih malas dariku? Ibu menghambatku melihat rumah baru dan menunda kepindahan sekolahku. Nian, ibu benar-benar sangat lelah. Berhentilah menyusahkan ibu. Lihat ibu bahkan tidak punya waktu untuk berganti pakaian, hanya untuk membawamu ke sini. Benar kan? Bagaimana kalau begini? Jika kamu berhasil mendapatkan peringkat pertama di kelasmu, ibu akan memberimu kejutan besar. Bagaimana menurutmu? Benarkah, ibu? Meskipun untuk murid sepintar aku mendapatkan peringkat pertama itu gampang sekali. Gadis ini, Tapi ibu, apa yang akan ibu berikan padaku? jika kamu meraih peringkat pertama, ibu akan mentraktirmu makan besar. Bagaimana menurutmu? Pesta besar. Ayo pergi, mari kita lihat bagaimana rumah di kawasan sekolah yang kita pesan itu. Aneh sekali. Saya sudah membuat janji dengan Direktur Chu untuk bertemu di pintu masuk kemarin. Mengapa dia tidak ada di sini? Ingat ini, Direktur Chu, seseorang yang sangat penting akan datang ke kantor pemasaran kita hari ini. Kamu harus bersikap sebaik mungkin. Jika kamu menyinggung orang ini, saya akan meminta pertanggungjawaban pribadimu. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Lupakan saja, tidak ada yang mengangkat. Mari kita masuk saja. Ya, Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah properti mewah kelas atas. Kantor pemasaran Lanjing. Orang-orang yang tidak penting, The film tidak was diizinkan masuk. translated Silakan and pergi. narrated kami by datang untuk M mengambil Media. properti kami, bukan sebagai orang tak penting. Saya membawa putri saya ke sini untuk mengambil properti. Tolong izinkan saya masuk. Apakah Anda? Hei Xiao Tang, Itu saya. kamu mengenalnya? Mengenalnya? Saya pelanggan tetap di kedai sayurnya. Jadi, kamu hanyalah seorang penjual sayur. Kamu bicara omong kosong. Ibuku luar biasa. Luar biasa. Xiao Tang, apa kamu jadi kaya karena menjual sayur? Atau kamu membuka cabang? Berhenti bercanda. Ini bukan tempat untukmu membawa anak kecil.
Pergilah cari tempat lain untuk nongkrong. Saya sudah membuat janji dengan Direktur Chu Anda untuk datang melihat properti ini. Izin. Ya Tuhan. Ini terlihat asli. Bahkan ada segel resmi Direktur Chu di sini. Ini benar-benar terlihat sah. Tapi itu tidak mungkin benar. Cara dia berpakaian, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang penting. Jadi bisakah Anda membiarkan kami masuk sekarang? Benar, dua paman. Bisa kalian biarkan kami masuk sekarang? Apa yang terjadi? Mengapa ribut sekali di siang bolong begini? Kapten, ibu dan anak ini memegang izin pengambilan properti yang dikeluarkan oleh Direktur Chu. Mereka bilang mereka di sini untuk mengambil properti, dan mereka memaksa untuk masuk. Tolong lihatlah. Izin ini palsu. Apakah kalian berdua buta? Kalian bahkan tidak bisa membedakannya. Asli atau palsu? Tidak bisa membedakannya. Ini palsu. Direktur Chu baru saja mengirimkan pemberitahuan lewat pesan hari ini. Dia bilang dia akan membawa tokoh penting untuk memilih properti. Dia menyuruh kita untuk bersiap siaga dan memberikan perhatian penuh pada mereka. Wanita ini pasti menyelinap masuk dan mendengar informasi orang dalam. Dia mungkin memalsukan izin untuk mencoba menipu properti dari kita. Benar. Kapten, ucapan Anda mengingatkan saya. Dia hanyalah seorang penjual sayur rendahan. Dia selalu mengantar hasil bumi ke dapur kantor pemasaran. Dia pasti mendapatkan informasi orang dalam dengan cara itu. Benar. Dia hanyalah penjual sayur biasa. Namun, dia justru berkeliaran di tempat yang bukan seharusnya. Kenapa kamu tidak kembali saja berjualan sayur? Bagaimana? Jangan buat masalah di sini. Itu akan memudahkan semua orang. Begini saja, saya akan mengabaikan pemalsuan izin yang kamu lakukan. Bagaimana menurutmu? Izin ini jelas asli. Tapi kalian bilang ini palsu. Dan memperlakukannya seperti tisu toilet. Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa jika ini ternyata asli, kalian layan akan tamat? Gadis kecil, dengan ibu sepertimu yang melarat seperti pengemis, kamu berharap bisa mendapatkan izin asli. Kalau bisa, anakku pasti sudah tinggal di istana kerajaan. Lucu sekali. Anda benar-benar sombong sekali. Apa katamu? Saya katakan, tim keamanan di kompleks ini memiliki budaya yang busuk. Saatnya untuk darah baru. Kamu, Bagaimana dengan saya? Kapten sudah berbaik hati padamu dan melepaskanmu. Saya sarankan kamu bekerja sama dengan kami. Wanita ini, jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Saya akan menelepon Direktur Chu dan memintanya turun ke sini secara pribadi untuk menerima saya. Kamu benar-benar mengenal Direktur Chu. Jangan biarkan orang kampung ini membodohi kalian berdua. Direktur Chu adalah tokoh terkenal di sini dalam penjualan properti kelas atas dan pakar pendidikan. Semua orang yang punya anak tahu reputasinya. Wanita ini hanya menggunakan namanya untuk mengintimidasi kita. Apa kalian benar-benar pikir kami semudah itu dibodohi? Kapten, benar. Hari ini, jika kamu memang punya kemampuan untuk menghubungi Direktur Chu, saya akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Tapi, jika kamu tidak bisa menghubunginya, maka kamu di sini hanya untuk membuat masalah. Kecuali kamu berlutut sekarang dan bersujud di hadapanku. Jika tidak, saya akan menelepon polisi dan menyeretmu pergi. Ibu, apakah Direktur Chu mengangkat teleponnya? Mohon maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif saat ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu akan berlutut dan bersujud? Atau kamu ingin menghabiskan malam di kantor polisi? Kamu yang pilih. Ingat, jangan bermalas-malasan. Jika tokoh penting ini tidak senang, saya akan memecatmu tanpa banyak tanya, tanpa ampun. Mengerti? Hari ini, saya harus menerima Direktur Singh. Segera kembali bekerja. Bos saya menelepon saya. Bagaimana, apakah kamu sudah memikirkannya? Sudahkah kamu memutuskan? Di depan seorang anak, kalian para orang dewasa, benar-benar tidak tahu malu. Lantas kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Konyol sekali. Saya mohon maaf, Bos Hei. Saya tadi sedang rapat. Apakah Anda dan putri Anda sudah sampai? Kami punya. Hanya saja, Maksudnya apa? Tolong ceritakan apa yang terjadi. hanya saja petugas keamanan Anda di sini memutuskan bahwa izin saya adalah palsu dan menggunakannya untuk menyeka hidung mereka. Sekarang, mereka ingin membawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Hal seperti itu terjadi. Bos Ye, berikan teleponnya kepada 3 berandal itu. Saya akan bicara dengan mereka. Direktur Chu, Anda ingin berbicara dengan Anda. Kamu sedang bersandiwara, bukan? Kamu bahkan mengatur Direktur Chu palsu. Penipu sialan. Beraninya kamu menyamar sebagai Direktur Chu di kantor penjualan kami. Kamu bosan hidup. Sang Dongliang, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Kamu bahkan menghalangi tamu kehormatan kantor penjualan.
Apa kamu ingin dipecat? Benar-benar Anda Direktur Chu. Ini semua hanya salah paham. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Berhenti membuang waktuku dengan omong kosong. Sekarang segera, biarkan Bos He dan putrinya lewat. Setelah mereka lewat, datang ke kantor saya untuk mengambil gaji terakhir kalian. Kamu dan 2 penjaga di pintu itu. Segera pergi dari sini. Kalian semua dipecat. Kapten, itu benar-benar Direktur Chu. Sial. Kalian berdua telah menghancurkanku. Aku membenci kalian. Bu. Mohon maafkan kekasaran saya tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya hanya memohon agar Anda mau membantu bicara. Di depan Direktur Chu, seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini. Saya tidak bisa menganggur. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa saya harus membantu Anda? Bukankah tadi ibu baru saja membuat ibuku bersujud? Apa ibu masih akan melakukannya? Ini ide konyolmu. Pergi ke sana dan bersujudlah sekarang juga. Bersujud. Bukan dia yang harus bersujud. Kamu yang harus bersujud. Baiklah. Saya juga akan bersujud. Tapi tolong, bantu bicara yang baik untuk saya. Kepada Direktur Chu, saya benar-benar tidak mampu kehilangan pekerjaan ini. Mlahai, kita semua hanyalah pekerja kelas bawah. Tidak mudah bagi kami. Anda adalah orang yang sangat terpandang. Setelah kami selesai bersujud, kami mohon belas kasihan Anda. Tolong saya mohon. Lupakan saja, lupakan saja. Halo Direktur Chu. Mari kita buat petugas keamanan ini cuti tidak dibayar dan mengawasi mereka untuk sementara waktu. Baiklah, terserah apa katamu. Akan saya urus segera. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Saya akan menyemir sepatu Anda. Tidak perlu. Bolehkah saya membawa anak saya masuk untuk melihat properti sekarang? Silakan masuk. Santai saja, santai saja. Ibu, aku agak mengantuk. Bolehkah aku pergi ke sofa di sana untuk tidur sebentar? Tentu. Silakan. Saya akan menunggunya di sini. Bagus. Bos Ye, itu benar-benar kesalahpahaman. Di depan pintu, saya sudah memberikan instruksi yang jelas. Tapi saya tidak menyangka mereka akan mengacaukannya. Mohon maaf. Bukan apa-apa. Hanya masalah sepele. Selama Nian-Nian bisa tumbuh dengan bahagia. Itu yang paling penting. Tenang saja Bos Ye, fasilitas di grup lanjing kami di seluruh Jiangchen tidak ada duanya. Kami pasti akan memastikan seluruh keluarga Anda tinggal dalam kenyamanan penuh. Baiklah, selama Nian-Nian puas, maka saya akan mempertimbangkan untuk menambah investasi lainnya. Hanya karena ucapan Anda itu, kami di grup lanjing pasti akan memperlakukan Anda bertiga layaknya orang tua kami sendiri. Persyaratan apapun yang Anda miliki, bahkan jika harus melalui api dan air, kami akan melakukannya untuk Anda. Saya lihat kalian berdua sangat bersemangat. Baiklah, kita lihat saja bagaimana kinerja kalian. Pasti. Benar. Bos Ye, di mana putri Anda Nian-Nian? Bukankah dia ikut dengan Anda? Dia sudah melakukannya. Dia lelah, jadi dia pergi ke sana untuk beristirahat. Namanya juga anak-anak, mungkin hanya kelelahan. Bos Ye, saya sangat menyesal. Sepertinya saya tadi memakan sesuatu yang membuat perut saya sakit. Rasanya sangat tidak nyaman. Silakan. Nanti saya akan menyusulnya dan berkeliling sebentar. Terima kasih Bos Ye. Selamat jalan. Nian-Nian, apa kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik ibu. Ayo kita ke sana dan melihat rumah-rumahnya. Setelah kita memilih rumah, kau akan tinggal di tempat baru. Kau bisa memenuhi tempat tidur besar itu dengan semua boneka beruangmu. Bagaimana menurutmu? Bagus. Ayo kita pergi. Ayo. Rumah-rumah di sini indah sekali. Lihat gadis kecil ini. Bertingkah seolah dia belum pernah melihat dunia. Mungkin hanya gadis cantik yang hanya bisa melihat tapi tidak mampu membeli. Kau benar Nian-Nian. Rumah-rumah ini tidak hanya indah, tapi juga siap huni. Kita bisa langsung pindah. Rumah-rumah lanjing kami memang indah secara alami. Seperti kata pepatah, ada harga ada rupa. Ini bukan untuk sembarang orang. Untuk bisa membelinya. Direktur Z. Hanya orang berstatus tinggi seperti Anda berdua yang mampu membelinya. Saya suka mendengarnya. Saya asumsikan penghuni pembangunan lanjing Anda. Pastilah. Direktur Fan. Orang-orang kelas atas. Tentu saja, semua individu berstatus tinggi. Begitu Anda membeli di lanjing, Anda akan memiliki peluang tak terbatas untuk memperluas jaringan Anda. Anda bahkan mungkin mendapatkan kesepakatan. Hanya saat mengajak anjing Anda jalan-jalan di lantai bawah. Sayang, ayo kita beli yang ini saja. Tentu saja. Selain itu saya adalah direktur penjualan yang baru ditunjuk. Mungkin saya bahkan bisa memberikan diskon internal untuk kita. Kecilkan suaramu. Bukankah hari ini seharusnya inspeksi rahasia? Jangan biarkan siapapun mendengarmu. Aku ingin beli yang itu. Nian-Nian, yang mana yang kau suka? Kita akan beli yang itu. Seolah kamu layak. Rumah itu sangat indah. Aku mau yang itu. Mbak staf penjualan, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul putriku? Saya butuh penjelasan. Mencoba memperlakukan kami secara berbeda lagi ya. Villa ini adalah inti dari seluruh pengembangan kami. Dan permata mutlak dari proyek ini. Ini layak untuk status sosial tinggi. Kalian berdua.
Adapun kalian berdua, tipe yang menyelinap hanya untuk menumpang AC. Jangan menyentuh barang-barang. Jika kalian mengotori kantor penjualan kami, kalian tak akan mampu membayarnya meski bekerja 8 kehidupan. Mbak staf penjualan, biar saya tegaskan sekali lagi. Saya datang ke sini hari ini untuk membeli rumah. Apakah seperti ini keramahan yang ditawarkan kantor penjualan Anda? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Apakah kamu sedang mencari masalah? Saya tidak menyangka Lanji, tempat kelas atas seperti ini akan diganggu oleh wanita ini. Tepat sekali, norak sekali. Nyonya, tamu yang kami terima di Lanjing, semuanya adalah pejabat tinggi dan kaum ningrat. Orang-orang yang datang dan pergi di sini, semuanya mengendarai Porsche dan mengenakan Rolex. Lalu Anda tidak punya apa-apa, dan Anda berani datang ke sini dan berharap saya melayani Anda. Apa Anda pantas? Kata-kata yang bagus, tempat berkelas seperti ini, sudah seharusnya menjaga jarak dari orang miskin seperti Anda yang bau kemiskinan. Bagus sekali dalam menjaga jarak. Kamu membuat kesombonganmu terdengar begitu benar. Nah, jadilah anak baik. Setelah kamu dan ibumu cukup lama di sini, segera pergi dari sini. Kamu dengar? Dan jangan menyentuh apapun. Jika tidak, ibumu akan berakhir di penjara karena ganti rugi. Dan kamu tidak pernah bertemu ibumu lagi, bukan? Siapa bilang ibuku tidak punya uang? Ibuku punya banyak uang. Mbak staf penjualan, biar saya tegaskan sekali lagi. Saya datang ke sini hari ini untuk membeli rumah. Saya punya lebih dari cukup uang. Anda hanya perlu fokus melakukan pekerjaan Anda. Untuk orang dengan status serendah dirimu, apakah 10.000 atau lebih dianggap sebagai uang yang banyak? Benar-benar dianggap punya banyak uang. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli satu ubin lantai pun di sini. Benarkah? Lalu bagaimana jika saya katakan, saya bisa membeli semuanya? Jika Anda bisa membelinya semua, saya akan berhenti dari pekerjaan ini sebagai staf penjualan dan menjadi pengasuh putri Anda seumur hidup saya. Bagaimana? Lupakan saja, aku tidak butuh pengasuh seperti Anda. Aku sangat bahagia di rumah. Nyaman dan menyenangkan. Aku benar-benar tidak butuh pengasuh yang sombong seperti Anda. Apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang Anda itu sombong. Bagaimana kamu dididik? Sampai menjadi anak kecil bermulut kotor seperti itu? Ayo, katakan itu lagi, kalau berani. Tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan, tapi kamu ingin main fisik. Dia yang memukul lebih dulu. Orang seperti kalian, hanyalah sampah, pengemis di antara pengemis. Yang kalian tahu hanya menyemburkan kotoran. Biar ku beritahu sesuatu. Selama saya ada di sini, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada siapapun di kantor penjualan ini, saya akan menghancurkanmu saat itu juga. Kamu luar biasa, suamiku, pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam bahaya. Sangat gentleman, tuan terhormat ini dan pengemis dari kasta terendah itu. Mereka benar-benar bak bumi dan langit. Siapa sebenarnya yang berkelas? Dan siapa yang rendahan? Kamu akan segera mengetahuinya. Akan kutunjukkan apa yang terjadi. Jika kamu terus bersikap seperti itu, lihat itu. Kepalan tangan sebesar karung pasir. Apa yang terjadi di sini? Berkelahi tidak diizinkan di kantor penjualan. Manajer Sun. Manajer Sun, ibu dan anak malang ini tidak hanya datang ke sini untuk menikmati AC, tapi mereka juga melecehkan pelanggan lain. Ini, sepertinya aku tidak salah lihat kan? Itu gaun Gramivi, harganya lebih dari 100.000. Mungkinkah? Siapa yang mengajarimu berpikiran pandang? Apa maksudmu? Kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu atau tidak? Ada apa-apa orang miskin tidak boleh membeli rumah? Siapa yang mengajarimu berpikiran pandang? Saya. Manajer Sun, saya salah. Nyonya, tolong jangan marah. Saya akan memberikan hadiah pelengkap dari properti kami untuk dikirimkan kepada Anda sebagai permintaan maaf. Nah ayo, ambil kotak hadiahnya dan bawakan kepada dua tamu ini. Manajer Sun, apakah sekarang saya memenuhi syarat untuk membeli rumah di Lanjing ini? Tentu saja Anda boleh. Properti kami tidak pernah membeda-bedakan. Anda bisa tenang sepenuhnya. Manajer Sun, saya sarankan Anda untuk berpikir dengan sangat hati-hati. Jika Anda berani mengatakan itu, saya tidak akan membeli apapun di sini. Saya tidak berniat tinggal di komunitas yang sama dengan orang melarat. Nyonya, coba lihat pakaian anak kecil itu. Bukankah terlihat familiar? Kenapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Dia memakai Grand Mivi. Ya, tepat sekali. Jadi ini semua hanya kesalahpahaman. Kita sedikit keliru di sini. Suamiku, lihat. Kita benar-benar telah menyakiti mereka. Jangan The cepat film mengambil was kesimpulan. translated Saya rasa and saya tidak salah. narrated by M Media. Anak kecil. Tadi Bibi ini hanya berbicara terlalu cepat. Bibi tidak bermaksud buruk, sembuh. Maukah kamu memaafkan Bibi? Bibi orang jahat. Aku tidak akan memaafkan Bibi. Bagaimana kalau begini menurut saya? Karena semua orang mengincar area Villa Pusat. Saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Lalu saya akan mengajak semua orang untuk melihat unit hunian standar. Tapi, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Apakah Lanjingmu benar-benar
Cukup suamiku. Kita semua berada di kelas sosial yang sama. Mari saling menjaga muka. Siapa tahu mungkin nanti kita bahkan bisa menjalin kesepakatan bisnis. Setuju bukan? Kita perlu melihat segala sesuatu dari perspektif jangka panjang. Jangan berpikiran sempit dan memutus jalan sendiri hanya untuk menyesalinya nanti. Baiklah, saya akan membiarkan ini berlalu hari ini demi Anda. Anggap saja semuanya sudah selesai. Benar, lebih baik menyelesaikan masalah daripada menyimpannya. Selain itu, kita mungkin akan menjadi tetangga nantinya. Kita akan sering bertemu. Bagaimana kalau begini? Saya akan mentraktir semua orang minum teh sore nanti. Ayo pergi. Nian-Nian, ibu akan membeli minuman. Kamu mau minum apa? Aku ingin jus jeruk yang itu. Yang banyak bulir buahnya. Enak sekali. Apakah itu enak? Baiklah, kalau begitu ibu akan membelikannya. Kamu pergi ke sana dan duduk untuk istirahat. Bocah nakal, apa tidak ada yang mengajarimu untuk bersikap sopan pada anak lain? Tentu saja mereka punya. Lalu, mengapa kamu merundung putriku? Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya duduk di kursi yang salah? Kalau kamu buta, kamu pantas diberi pelajaran. Ada kursi untuk pria, kursi untuk wanita, kursi untuk anak-anak, dan kursi untuk orang tua. Tapi tidak ada kursi untuk orang miskin. Minta maaf padanya. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Rasakan ini tembakan dariku. Nak, kamu tidak apa-apa, apa ada yang sakit? Ibu, wanita jahat dan putrinya itu bersekongkol untuk mengerokan di unjiku. Nyonya, Anda sudah bertindak terlalu jauh dengan menyentuh seorang anak. Ini hanyalah kesalahpahaman. Kami sudah memberimu jalan keluar, tapi kamu masih belum puas dan membalas dendam pada anak saya. Apa maksudmu membalas dendam pada putramu? Putramu yang merundung putriku lebih dulu. Anda benar-benar harus mendidik putra Anda. Dia sama sekali tidak punya tata krama. Apa yang Anda katakan? Beraninya Anda mengatakan anak kami tidak punya tata krama. Jangan membuat saya tertawa. Anak saya adalah siswa teladan. Dia yang membuliku duluan. Dia melukai tanganku dan menyemprotku dengan pistol airnya. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu dasar anak nakal. Datang ke sini untuk membuat masalah. Aku hanya melindungi properti publik. Jadi kamu siswa di Yingcai? Benar. Kalau begitu apa kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Putra Anda merundung putri saya dan dia berutang permintaan maaf padanya. Itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Kalau begitu biar saya beritahu kebenarannya hari ini. Saya adalah kepala departemen akademik di Yingcai. Suami saya adalah direktur pengembangan di Lanjing. Hari ini seharusnya menjadi hari pertama. Suami saya di posisi barunya merencanakan inspeksi rahasia dan tidak ingin menimbulkan keributan. Tapi karena kamu sudah berani menyentuh kami, kamu harus menanggung akibatnya. Konyol sekali. Putra Anda yang merundung orang lain. Dan sekarang Anda ingin kami yang menanggung akibatnya. Jika begitu, apakah tidak ada lagi keadilan di dunia ini? Di mana keadilan itu terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi? Karena kamu yang memulai ini. Jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Saya beri kamu waktu 1 menit untuk pergi dari sini. Jika tidak, saya akan menyeretmu keluar. Asal kamu tahu, ibuku adalah seorang direktur sekolah. Ayahku adalah bos di sini. Saat aku mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani membantah. Bahkan jika kamu ingin membeli rumah di sini, sebaiknya kamu tanya dulu, apakah aku mengizinkannya? Lihat putra Anda sendiri. Dia sangat arogan. Dia benar-benar tidak punya tata krama. Saya benar-benar terbuka matanya hari ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Kamu hanyalah orang kampung miskin yang kebetulan punya sedikit uang. Dan sekarang merendahkan orang lain. Dan kamu masih berani berdiri di sini, menuding saya dan putra saya. Hari ini saya akan menunjukkan padamu apa arti mata ganti mata yang sebenarnya. Saya akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Seseorang kemari. Semuanya tangkap mereka. Habisi mereka. Mereka berdua adalah tamu kehormatan Direktur Chu. Direktur Chu yang mana? Suami saya Direktur Zheng adalah atasanmu yang sebenarnya. Jika kamu berani membangkang perintah saya hari ini, saya pastikan kalian semua akan kehilangan pekerjaan. Dengar tidak? Kami dengar. Karena Anda sudah menyinggung Direktur Chu, maka sebaiknya kita bekerja untuk Direktur Xi. Semuanya sama saja bukan? Tepat sekali. Itu sangat masuk akal. Berhenti di situ. Sebaiknya Anda berpikir 2 kali sebelum menyentuh siapapun. Jika Anda menyentuh saya, tidak akan ada akhir yang baik untuk Anda. Sayang, sudah berapa kali ibu dan anak miskin ini memukulmu? 11, 12, 13. Mereka memukulku 100 kali. Baiklah kalau begitu, kita akan membalas mereka 1000 kali lipat. Setelah selesai usir mereka keluar,
Ambil foto ibu dan anak miskin ini, dan gantung di dinding pintu masuk. Tulis di atasnya, mulai sekarang, ibu dan anak miskin ini serta anjing dilarang masuk. Pukul dia. Kita lihat saja, siapa yang berani. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pikir saya akan melepaskanmu? Kamu menggunakan tanganmu untuk memukul putra saya hari ini. Jadi saya akan membalasmu dengan tongkat. Itu adil bukan? Ibu tongkatnya. Pintar anakku. Ibu akan membantumu membalas perbuatan mereka sekarang juga. Berhenti. Direktur Cho, bukankah Anda seharusnya sibuk dengan urusan dengan suami saya? Kenapa Anda ada di sini? Bos Hei, saya minta maaf. Apa bos Hei? Bos macam apa itu? Tidak lebih dari orang miskin besar. Dan orang miskin kecil. Kalian orang bodoh yang buta. Bukankah sudah kubilang, Bos Ye adalah tamu kehormatan kita. Beraninya kalian menyentuhnya. Tamu kehormatan. Bagaimana mungkin? Direktur Chu, sekarang saya sudah melihat dengan jelas. Budaya di kantor penjualan Anda adalah membanggakan diri dengan menjilat mereka yang berkuasa dan menjadikan uang sebagai satu-satunya standar status. Dengan budaya seperti ini di kantor penjualan Anda, saya khawatir putri saya akan ikut rusak. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Minta maaf kepada Bos Ye sekarang juga. Dia adalah orang yang bahkan tidak berani diprovokasi oleh suamimu. Apa kau dengar? Kenapa aku harus melakukannya? Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak akan minta maaf. Bos Hei, lihat putra saya. Dia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan anak-anak. Anda sudah dewasa. Orang dewasa seharusnya tidak menyimpan dendam pada anak kecil. Mari kita lupakan saja ini. Benar dan kamu bahkan memukulku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Kurang ajar. Berhenti mencoba mengelak. Tidakkah kamu akan mengajak putramu dan meminta maaf kepada putri Bos Hei? Sudah kubilang tidak ada permintaan maaf. Ini tidak akan berakhir baik untukmu hari ini. Manajer Chu, meskipun Bos Hei dan saya sedikit salah paham hari ini, Anda dan suami saya sama-sama direktur. Kita setara. Anda tidak bisa menekan saya. Jika Anda ingin permintaan maaf, minta maaf saja sendiri. Baiklah. Tidak mau meminta maaf ya? Maka saya akan menuntutmu. Karena mengganggu penjualan properti. Saya akan menuntutmu. Apel. Ciu tua. Kau ingin menuntut istriku. Ayah, Paman Chu ingin aku meminta maaf kepada orang miskin kecil itu. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku digebat. Jangan khawatir, nak. Ayah di sini, ayah tidak akan membiarkanmu dizalimi. Putra Anda telah merundung putri saya dan menolak untuk meminta maaf. Bahkan terus-menerus memutarbalikkan fakta. Saya di sini untuk menuntut penjelasan. Itu bukan permintaan yang berlebihan, bukan? Tapi yang kulihat, hanyalah kau bersekongkol dengan Direktur Chu untuk merundung istri dan anakku. Ciu tua. Kau ingin menuntut istriku dan menuntut permintaan maaf dari anakku begitu. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan atas apa yang terjadi hari ini, urusan kita belum selesai, kau mengerti? Zheng Tua. Bos Ye adalah tokoh besar di grup Xinghe. Saya membiarkannya saat kau memanjakannya, merundung anak-anak lain, tapi apakah kau benar-benar akan memihaknya hari ini dan menyinggung Bos Ye? Berpikirlah matang-matang. Memikirkan apa? Di antara para penghuni Lanjing, ada banyak pejabat tinggi dan kaum bangsawan. Dia bukan satu-satunya. Jika dia ingin membeli, dia bisa membeli. Jika tidak, silakan pergi. Menarik sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir rumah di Lanjing sulit untuk dijual? Direktur Cho, saya sarankan Anda berpikir matang-matang. Tidak perlu melawan kami sampai mati. Demi orang luar. Bos Hei, mari kita sama-sama mengalah terkait masalah hari ini. Bagaimanapun putri Anda bersekolah di tempat yang saya kelola. Dan tempat tinggal Anda berada di kawasan pengembangan yang diawasi suami saya. Jika Anda menyinggung kami, hidup Anda tidak akan tenang. Mengapa saya harus memilih dari opsi Anda? Apa maksudmu? Bagaimana jika saya membeli seluruh grup real estate ini? Membeli seluruh grup. Bos Hei ini benar-benar bermulut besar. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Ingin mengakuisisi seluruh grup. Saya khawatir bahkan orang terkaya di Jiangcheng tidak bisa melakukan itu. Memang benar, bicara besar tidak butuh biaya. Saya bisa saja dengan mudah mengatakan, saya akan membeli Wall Street. Bicara besar tanpa berkedip sedikit pun. Bos Hei, saya sarankan Anda berpikir matang-matang. Biar saya jujur pada Anda tidak punya kemampuan maupun sarana. Bagaimanapun grup Lanjing adalah perusahaan terbuka. Dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Koneksi dan modal kami tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng harus mengerahkan upaya luar biasa saat itu untuk sekadar mengakuisisi 40% saham. Apakah Anda mengerti konsepnya? Bos Ye, saya tahu Anda adalah
seorang tokoh besar dari grup Singhe, tapi mengakuisisi grup Lanjing. Hanyalah angan-angan. Ini bukan masalah kecil. Bos Hei, bukan begitu. Hanya karena Anda juga anggota kelas atas. Makanya saya tidak menawar dengan Anda. Tapi jika Anda bersikeras untuk berhadapan dengan saya tentu tidak akan mundur dari Anda. Direktur Zeng sekarang adalah bagian dari kelas atas. Benar. Baiklah, kalau begitu. Apakah saya akan mundur atau tidak? Kita tunggu saja. Halo suamiku. Dalam waktu 10 menit, saya ingin mengakuisisi grup Lanjing. Segera. Sekarang juga. Saya akan memuji Anda untuk itu. Jika Anda benar-benar bisa mengakuisisinya, hari ini, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Dan seluruh keluarga saya akan meminta maaf kepada Anda. Saya pikir, Bos He akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Berpikir sedikit kemampuan berarti bisa bertindak seperti orang besar di Lanjin. Dia bahkan tidak melihat di mana dia berada. Bos Hei, waktunya hampir habis. Saya telah memantau fluktuasi pasar saham. Tidak ada satupun tanda-tanda yang tidak wajar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tidak ada berita sama sekali? Cukup. Situasi hari ini sepenuhnya kesalahan saya. Keramah tamahan saya terhadap Bos He tidak memadai. Siapa yang membuat masalah harus orang itu yang menyelesaikannya. Bos He, saya minta maaf. Direktur Chu, saya tidak butuh permintaan maaf Anda. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Sama sekali tidak. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Dan bukan sekadar permintaan maaf. Saya akan membuat mereka diusir juga. Memiliki sekumpulan orang busuk seperti itu di tempat ini membuat saya khawatir bahwa putri saya mungkin akan dicelakai. Teruslah bicara besar, teruskan saja. Sekarang hanya tersisa 10 detik lagi. Gertakan kecil Anda tentang akuisisi ini akan segera terungkap. Tertawalah, silakan terus tertawa. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa terus melakukannya. Sejujurnya Bos Hei, porsi saham terbesar grup Lanjing dipegang oleh orang terkaya di Jiangcheng. Dia menjaganya seperti harta karun. Jika Anda ingin memaksakan akuisisi, kecuali dia bersedia membuang angsa emasnya. Apakah Anda benar-benar berpikir itu mungkin? Orang terkaya di Jiangcheng. Jika dia berani memprovokasi saya akan membuatnya bangkrut seketika. Anda bahkan tidak menganggap orang terkaya di Jiangcheng ada di mata Anda. Sebentar lagi, apakah Anda akan menganggap Kaisar Langit sebagai sampah juga? Lima, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Direktur Xi, ada berita buruk. Saham grup Lanjing di pasar telah dibeli oleh konsorsium misterius dan orang terkaya di Jiangcheng baru saja menjual semua sahamnya. Apa? Bos Xi, apakah Anda benar-benar mengakuisisi grup Lanjing? Mustahil. Bahkan jika itu adalah akuisisi paksa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini pasti kebetulan. Ada apa? Kamu pikir ini kebetulan? Kamu benar-benar tahu cara menghibur diri sendiri? Istri. Grup Lanjing sudah dibeli. Anda sekarang memegang 60% saham grup, yang memberi Anda kendali penuh. 60%. Itu tentu saja mustahil. Mulai sekarang, saya adalah CL Grup Lanjing. Mulai sekarang, siapapun yang ingin saya pecat akan saya pecat. Siapapun yang ingin saya beri kenaikan gaji akan mendapatkan kenaikan gaji. Kamu mengerti? Kamu hanyalah orang kampung yang bermulut besar. Akan kupanggil ayahku ke sini untuk membereskanmu sekarang juga. Jangan bicara omong kosong. Bos Hei, anak kecil sering bicara sembarangan. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati sungguh. Mengapa saya tidak akan memikirkannya? Jika kamu berkemas dan pergi dari sekolah putri saya dan dari tempat tinggalmu sekarang, maka saya tidak akan memikirkannya lagi. Bos Ye, bukankah ini semua hanya kesalahpahaman? Memang benar saya gagal mendisiplinkan putra saya dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda, baiklah. Biar aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Bos Hei, Anda lihat,
Anak itu sudah meminta maaf. Bisakah kita lupakan saja untuk hari ini? Mengapa saya harus membiarkan kalian bertiga, para perusak ini, tetap ada untuk terus mengacaukan hidup putri saya? Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak ingin meninggalkan bahaya potensial seperti itu. Bibi, aku sudah minta maaf. Jika Bibi tidak memaafkanku, tidakkah Bibi merasa bersalah sama sekali? Bibi adalah orang dewasa, dan aku hanyalah seorang anak kecil. Mengapa orang dewasa, seperti Bibi, bersikap begitu picik kepada seorang anak kecil? Dengar nak, biar ku beritahu sesuatu. Ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Melihat betapa sombongnya kamu, saya menduga orang tuamu juga sama persis. Jadi, jika saya tidak melihat mereka menerima konsekuensi hari ini, saya tidak akan merasa tenang. Jadi kalian sendirilah yang mendatangkan masalah ini. Kamu mengerti? Bos Ye, saya akan berlutut untuk Anda. Apakah itu cukup? Direktur Chu, mulai hari ini, copot semua jabatan Direktur Sam, dan pecat dia dari grup Lanjing. Mengenai posisinya yang lama, Anda harus menugaskan orang lain. Kamu mengerti? Saya mengerti. Dan mengenai kalian berdua, jika kalian ingin menerima uang pesangon, cepat seret mereka bertiga keluar dari pandangan saya. Tugas selesai. Bos Hei, Ini kesalahpahaman. Bos Ye, saya hanya sesaat dibutakan oleh keserakahan. Bos Ye, Bos Hei, Itu terlalu bagus untuk orang itu. Dia bahkan belum membiarkanku naik ke punggungnya seperti kuda. Nian, ibu sudah mengusir orang-orang jahat itu. Kali ini, kamu harus belajar dengan giat. Kamu dengar ibu. Ibu, aku pasti akan mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah untuk ibu. Aku akan membuat ibu bangga, oke? Itu sebuah janji. Kalau begitu ayo kita berjanji kelingking. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Siapa yang melanggarnya akan jadi kura-kura kecil. Siapa yang melanggarnya adalah kura-kura kecil. jadi Bos Ye, apakah Anda ingin saya menyiapkan kantor pribadi untuk Anda? Atau ada area lain yang perlu diatur? Tidak perlu. Lagi pula saya tidak akan sering datang ke sini untuk mencampuri urusan manajemen. Saya serahkan operasional harian kepada Anda. Jika Anda bekerja dengan baik, dividen Anda tidak akan kurang. Tenang saja Bos Ye, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Suamiku, ayo kita pilih rumah. Ayo pilih rumah untuk kita bertiga.